Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Mutabi. Saya dari program studi manajemen kelas manajemen 19E. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan di dalam video dengan judul apa itu instrumen keuangan menurut Dr. Erwina. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Dr. Erwina tersebut. Apa itu instrumen keuangan? Salah satu bentuk bonus non-tunai yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya adalah dalam bentuk opsi atau yang dikenal dengan istilah opsi saham karyawan atau OSK singkatannya. OSK pertama kali diberikan di Amerika pada tahun 1920 dan sejak saat itu menjadi sumber pendapatan yang besar bagi para eksekutifnya. Berdasarkan artikel The Wall Street Journal, salah satu eksekutif perusahaan dengan bayaran tertinggi dalam sejarah, Eugene Eisenberg, selama 19 tahun bekerja di Nabors Industries Ltd, mengantongi lebih dari 450 juta dolar, di mana sebagian besarnya merupakan keuntungan dari OSK yang diterimanya. Eksekutif dengan bayaran tertinggi pada tahun 2005 adalah Barry Diller atau Interactive Corp atau juga disingkat IAC sebesar 295 juta dolar, dan hampir semuanya berasal dari OSK. Berdasarkan tahun 2005, Lawrence Ellison atau Oracle meraih keuntungan sebesar 1.031 juta dolar dan dari OSK, dan Sanford Wealth atau Citigroup meraih keuntungan sebesar 964 juta dolar. Dr. Erwina menjelaskan bahwasannya keuangan atau matematika dalam studi yang ada di universitas tentunya sangat menyambung atau sangat berhubungan dengan yang namanya keuangan, karena saling berhubungan itu. Oleh karena itu menjadi hal penting dalam keuangan. Kenapa? Karena dalam hitungan-hitungan tertentu yang dimana keuangan pastinya memiliki sistematika dan hal-hal yang bersifat perhitungan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan akurat. Kemudian dilanjut ke instrumen keuangan. Instrumen keuangan yaitu dalam 3 PSAK. Yang pertama PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. PSAK 50 membahas mengenai penyajian, PSAK 55 seputar pengakuan dan penilaian, dan PSAK 60 seputar pengungkapan atau disclosure. PSAK 50 diantaranya membahas seputar definisi dan ruang lingkup penyajian, yang dimana ada liabilitas dan ekuitas. Yang kemudian ada instrumen keuangan majemuk dan juga saham yang diperoleh kembali atau treasury stock. Di saham, dividen, kerugian dan keuangan, dan saling hapus antar aset dan liabilitas keuntungan. Sementara di PSAK 55 membahas seputar yang pertama definisi, kemudian klasifikasi. Terus derivatif melekat atau embedded derivative, yang kemudian pengakuan dan penghentian pengakuan, ada pengukuran awal, pengukuran selanjutnya, relativifikasi atau penurunan nilai, juga serta lindung nilai. Dan yang terakhir, PSAK 60 membahas pengungkapan yang termasuk di dalamnya adalah kelas instrumen keuangan dan tingkat pengungkapan, signifikansi instrumen terhadap kinerja, serta sifat dan cakupan risiko atau pengungkapan kualitatif dan kuantitatif. Kemudian di sini ada perbedaan dari aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Contoh dari aset keuangan itu adalah kas. Kemudian instrumen ekuitas entitas lain seperti investasi pada saham biasa dan saham preferen. Dan kemudian ada hak kontraktual seperti piutang usaha, wesel tagih, piutang obligasi, dan juga kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas entitas baik non-derivatif maupun derivatif seperti future or forward contract, swaps maupun option contract. Aset keuangan yang ada pada suatu entitas akan menyebabkan munculnya
di liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas untuk entitas lain. Misalnya aset keuangan berupa investasi pada saham biasa yang ada di PT ataupun di lainnya. Kemudian di sisi lain merupakan instrumen ekuitas saham biasa pada PTB, yang dimana aset keuangan berupa piutang usaha pada PT tersebut merupakan liabilitas keuangan berupa piutang usaha. Kemudian di sini ada penjelasan dari instrumen keuangan itu, yang dimana terdiri dari klasifikasi aset keuangan yang dibagi menjadi 4 aset. Yang dibagi menjadi 4 maksud saya. Yang pertama, aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau fair value to profit and loss, yang dimana aset keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan diperdagangkan dalam waktu dekat. Yang kedua, investasi dipegang hingga jatuh tempo atau hold to maturities atau HTM, yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif serta kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo. Yang ketiga, ada pinjaman yang diberikan atau piutang, loans or receivable, yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi pasar aktif kecuali yang termasuk dalam kategori aset keuangan yang lain. Aset keuangan tersedia untuk dijual atau available to sell, atau juga singkatannya AFS, yaitu aset keuangan non-derivatif yang tersedia untuk dijual, misalnya aset keuangan untuk tujuan trading. Kemudian selain itu ada entitas. Setelah dari 4 aset tersebut, maksudnya klasifikasi aset tersebut, di sini dijelaskan juga ada entitas tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori FVTPL. Larangan tersebut dimaksudkan agar entitas tidak memiliki moral hazard menggunakan klasifikasi tersebut untuk manajemen laba. Sederhananya, pada saat kenaikan nilai investasi, entitas mereklasifikasi AFS menjadi FVTPL untuk memperoleh laba. Namun jika terjadi penurunan nilai investasi, direlaklasifikasi dari FVPL menjadi AFS atau kategori lain untuk menghindari kerugian. Dari penjelasan yang dijelaskan oleh Dr. Erwina mengenai hal yang berjudul instrumen keuangan dalam ruang instrumen keuangan itu sendiri, yang dimana matematika tentunya sangat penting terhadap keuangan dan sangat nyambung dari segi hal perhitungannya maupun proses-proses dari sistematika dan hal yang lainnya untuk mendapatkan hasil atau tujuan yang diharapkan sehingga terciptanya perhitungan yang akurat. Kemudian saya menambahkan di sini dari penjelasan mengenai instrumen keuangan selain daripada penjelasan Bu Dr. Erwin. Bu Dr. Erwina maksud saya. Karena di sini saya sedikit menambahkan agar yang dijelaskan oleh Bu Erwina tadi sudah jelas, tapi saya ingin menambahkan untuk sebagai pemahaman yang lebih bagi saya sendiri. Mungkin cukup sekian bagi saya untuk menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan oleh Bu Dr. Erwina terkait daripada instrumen keuangan itu sendiri. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat diterima, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi kata-kata maupun perilaku saya terhadap video tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.